Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prentis Gandul Tasya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan bab 13 yaitu tentang kekuasaan dan politik pada mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja, yang pertama-tama, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu tentang definisi dari kekuasaan. Nah, kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki seseorang atau sebagai contoh si A untuk mempengaruhi perilaku si B, sehingga si B itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan si A. Nah, di dalam kekuasaan sendiri itu terdapat aspek yang paling penting, yaitu apakah terdapat fungsi ketergantungan. Ketergantungan di sini dimisalkan sebagai hubungan si B dengan si A, di mana si A itu memiliki apa yang dibutuhkan oleh si B. Nah, semakin besar ketergantungan si B terhadap si A, maka semakin besar pula kekuasaan si A dalam hubungan tersebut. Selanjutnya, kita bergeser ke dasar kekuasaan atau sumber kekuasaan. Nah, dasar kekuasaan ini masuk ke dalam dua pengelompokan umum, yaitu ada kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Nah, kekuasaan formal ini didasarkan pada posisi seorang individu di dalam organisasi. Kekuasaan formal dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada kekuasaan paksaan, kekuasaan imbalan, dan kekuasaan legitimasi. Nah, kekuasaan paksaan ini tuh bergantung pada ketakutan atas hasil yang negatif akibat kegagalan untuk memenuhi. Sebagai contoh, kekuasaan paksaan ini ditujukan untuk memaksa, dapat juga berasal dari penahanan informasi yang penting. Nah, orang-orang di dalam organisasi yang memiliki data atau pengetahuan yang diperlukan oleh orang lain, maka dapat membuat orang lain tersebut bergantung pada mereka. Selanjutnya, yang kedua itu ada kekuasaan imbalan. Nah, kekuasaan imbalan ini adalah seseorang yang dapat mendistribusikan imbalan yang mana orang lain akan memandangnya berharga, akan memiliki kekuasaan atas mereka. Misalnya, seseorang yang dapat mengendalikan tingkat gaji, kenaikan, dan bonus di dalam organisasi, atau bisa jadi seseorang yang memberikan penghargaan atau promosi, atau dapat pula penugasan pekerjaan yang menarik bagi orang lain. Nah, orang lain tersebut akan bergantung pada seseorang yang memberikan kesempatan itu. Maka, pemberi kesempatan itu akan memiliki kuasa pada orang lain tersebut. Nah, yang ketiga itu ada kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi adalah kekuasaan yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari posisinya di dalam hierarki formal suatu organisasi. Nah, kekuasaan legitimasi ini meliputi penerimaan dari para anggota atas wewenang posisi. Selanjutnya, kita beralih ke kekuasaan formal. Oh, tidak. Ini yang kedua, ini ada kekuasaan pribadi. Nah, kekuasaan pribadi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kekuasaan karena keahlian atau dan kekuasaan acuan. Nah, kekuasaan karena keahlian ini merupakan pengaruh yang dikerahkan sebagai hasil dari keahlian, keterampilan khusus, atau pengetahuan. Nah, kita bisa ambil contoh dari seorang dokter spesialis jantung dengan pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung. Nah, pasien yang memiliki riwayat jantung ini otomatis akan berobat kepada dokter spesialis jantung tersebut. Maka, dokter spesialis jantung tersebut akan memiliki kuasa atas pasien yang sakit jantung tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kekuasaan kedua, itu ada kekuasaan acuan. Nah, kekuasaan acuan ini didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Kekuasaan acuan ini berkembang dari kekaguman lain dan keinginan untuk menjadi seperti orang tersebut. Kita bisa ambil contoh dari fans K-popers atau penggemar Blackpink. Nah, maka produser dan manajemen Blackpink itu memiliki kuasa atas para fans Blackpink tersebut. Seperti fans Blackpink itu akan mengikuti gaya, cara berpakaian, penggunaan bahasa, logat, kebiasaan, dan lain sebagainya dari idol mereka. Selanjutnya kita beralih ke
Kebergantungan adalah kunci menuju kekuasaan. Nah, aspek yang paling penting dari kekuasaan itu adalah fungsi dari kebergantungan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita bisa ambil rumus umum, yaitu semakin tinggi kebergantungan si B pada si A, maka akan semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh si A atas si B. Nah, apakah yang menciptakan kebergantungan? Nah, kebergantungan itu akan meningkat ketika sumber daya yang dikendalikan tersebut itu sangat penting, langka, dan tidak dapat tergantikan. Selanjutnya, kita beralih ke kekuasaan taktik. Kekuasaan taktik adalah cara-cara yang mana para individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasari ke dalam tindakan-tindakan yang spesifik. Nah, ada sebuah riset telah mengidentifikasi 9 pengaruh taktik yang berbeda. Di antaranya yaitu legitimasi, bujukan yang rasional, daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, konsultasi, pertukaran, daya tarik pribadi, menjilat, tekanan, dan koalisi. Di dalam ke-9 pengaruh taktik yang berbeda tersebut itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing sesuai dengan ruang lingkupnya. Nah, kita bisa lihat ada tabel di dalam PPT saya itu tentang taktik-taktik kekuasaan yang lebih disukai yang dapat mempengaruhi arah. Ini tuh maksudnya taktik-taktik yang paling efektif di tingkat organisasi tersebut. Seperti pengaruh ke atas. Pengaruh ke atas ini taktik yang paling efektif digunakan itu adalah bujukan secara rasional. Sedangkan pengaruh ke bawah, taktik yang paling efektif digunakan itu ada bujukan secara rasional, daya tarik yang memberikan inspirasi, tekanan, konsultasi, menjilat, pertukaran, dan legitimasi. Nah, sedangkan pengaruh lateral itu pengaruh taktik yang paling efektif yang dapat digunakan di sana itu ada bujukan secara rasional, konsultasi, menjilat, pertukaran, legitimasi, daya tarik pribadi, dan koalisi. Selanjutnya, bagaimana kekuasaan itu dapat mempengaruhi anggota? Nah, di sini itu dijelaskan bahwa bukti-bukti itu menyatakan bahwa kekuasaan itu akan mengarahkan orang atau seseorang untuk menempatkan kepentingannya sendiri di depan kepentingan orang lain. Nah, jadi kekuasaan itu tidak hanya dapat mengarahkan orang untuk menitik beratkan pada kepentingan mereka sendiri karena mereka mampu, tetapi juga karena dapat membebaskan orang untuk berfokus ke arah dalam dan menuju ke tempat yang beratnya lebih tinggi pada tujuan dan kepentingan mereka. Kekuasaan itu nampaknya juga memiliki beberapa efek mengganggu terhadap kita, itu penting. Nah, ini yang pertama ada efek berbahaya dari kekuasaan itu bergantung pada kepribadian seseorang. Nah, riset itu menyatakan bahwa jika kita memiliki kepribadian cemas, maka kekuasaan tidak akan merusak kita karena kita kurang memikirkan untuk menggunakan kekuasaan agar menguntungkan kita. Nah, yang kedua, itu ada efek merusak dari kekuasaan dapat dikurangi oleh sistem organisasi. Sebagai contoh, salah satu kajian menemukan bahwa sementara kekuasaan membuat orang berperilaku dalam sikap yang lebih mementingkan diri sendiri, maka ketika tanggung jawab perilaku ini dimulai, perilaku yang mementingkan diri sendiri ini akan berhenti. Terus yang ketiga itu ada memaafkan, tetapi kita memiliki kekuasaan untuk mengumpulkan efek negatif dari kekuasaan. Dan yang terakhir itu yang keempat adalah ingatlah peribahasa bahwa mereka yang memiliki kekuasaan yang kecil mengambil dan menyalahgunakan kekuasaan kecil yang mereka miliki. Nah, maksudnya adalah bahwa orang-orang itu yang cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan adalah orang-orang yang memiliki status yang rendah dan ingin memperoleh kekuasaan. Tetapi terdapat pula efek positifnya. Kekuasaan itu akan memberikan energi dan mengarahkan pada pendekatan motivasi, seperti semakin termotivasi untuk mencapai tujuan. Nah, ini juga dapat mendorong motivasi orang untuk membantu orang lain. Selanjutnya, kita beralih ke pelecehan seksual atau kekuasaan yang tidak seimbang di tempat kerja. Nah, pelecehan seksual itu adalah
segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang mempengaruhi pekerjaan seorang individu dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Nah, organisasi itu pada umumnya membuat kemajuan dengan membatasi bentuk nyata pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu meliputi sentuhan fisik yang tidak diinginkan, permintaan kencan yang berulang, ketika telah dijelaskan sebelumnya bahwa orang tersebut tidak tertarik, dan ancaman yang memaksa bahwa seseorang akan kehilangan pekerjaannya apabila menolak sebuah proposi seksual. Adapun yang dapat dilakukan oleh seorang manajer untuk melindungi diri sendiri dan para bawahan dari pelecehan seksual, diantaranya yaitu yang pertama, memastikan suatu kebijakan aktif yang mendefinisikan apa yang merupakan pelecehan seksual. Kedua, meyakinkan para pekerja bahwa mereka tidak akan berhadapan dengan pembalasan jika mereka menyampaikan keluhan. Ketiga, menginvestigasi seluruh keluhan dan memberitahuan kepada Departemen Hukum dan Sumber Daya Manusia. Keempat, itu memastikan para pelanggar diberikan kedisiplinan atau diberhentikan. Dan yang kelima adalah menetapkan seminar-seminar di perusahaan untuk meningkatkan kewaspadaan dari para pekerja atas persoalan pelecehan seksual. Nah, kita lanjutkan ke politik kekuasaan beraksi. Nah, definisi dari politik organisasi yaitu tipe politik ini tuh menitik beratkan pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam organisasi atau pada kepentingan diri sendiri dan perilaku organisasi yang tidak dikenakan hukuman. Nah, perilaku berpolitik dalam organisasi ini terdiri atas aktivitas-aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal individu, tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi dari keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Nah, perilaku berpolitik ini berada di luar persyaratan pekerjaan yang dispesifikasikan. Selanjutnya, penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Nah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu ada dua, faktor individu dan faktor organisasi. Nah, kita bisa lihat di dalam PPT saya itu ada tabel yang menjelaskan tentang faktor-faktor individu yang terdiri dari pengawasan diri sendiri yang tinggi, tempat kendali secara internal, kepribadian match yang tinggi, investasi organisasional, alternatif pekerjaan yang dipandang, dan ekspektasi atas keberhasilan. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor organisasi yaitu realokasi sumber daya, peluang promosi, kepercayaan yang rendah, peranan yang tidak jelas, sistem evaluasi kinerja yang tidak jelas, pelaksanaan pemberian imbalan yang tidak beresiko, pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan kinerja yang tinggi, para manajer senior yang mementingkan diri sendiri. Nah, keduanya ini tuh menghasilkan perilaku politik mulai dari rendah hingga ke tinggi, kemudian menghasilkan sesuatu yang menguntungkan, mulai dari imbalan dan hukuman yang dapat dihindari. Selanjutnya, bagaimana orang-orang itu memberikan tanggapan terhadap politik organisasi? Nah, terdapat komponen-komponen atas suatu sikap. Ini tuh mulai dari, kita bisa lihat tabel di dalam PPT saya, itu ada politik organisasi dapat mengancam para pekerja. Ini terbagi menjadi dua, yang mengakibatkan menurunkan kepuasan kerja, meringankan kecemasan dan tekanan, meningkatkan tingkat perputaran pekerja, dan menurunkan kinerja. Selanjutnya, manajemen kesan. Nah, di sini sebagai contoh, kita harus tahu terlebih dahulu manajemen kesan. Nah, manajemen kesan ini tuh atau impression management atau IM, ini tuh proses yang mana individu itu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka. Sebagai contoh, itu ada warga di Amerika Utara menghabiskan miliaran dolar pada program diet, keanggotaan klub kesehatan, kosmetik, dan operasi plastik. Nah, semuanya ini dimaksudkan untuk membuat mereka lebih terlihat menarik bagi orang lain. Nah, agar
dapat dipandang secara positif oleh orang lain, maka harus mendatangkan manfaat bagi orang-orang di dalam organisasi. Misalnya, dengan membantu mereka pada awalnya untuk memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan di dalam sebuah organisasi dan promosi yang lebih cepat. Nah, proses yang mana para individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka dinamakan manajemen kesan atau impression management atau IM. Nah, saya ucapkan terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.